La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Bisa Mima TV dimanapun berada. Kali ini malam spesial karena pembacaan Gelombang Cinta langsung dibacakan oleh yang menulisnya seperti hari-hari sebelumnya. Padahal beberapa pertemuan terakhir ada banyak Sri Kandi yang ikut membacakan syair Gelombang Cinta Buya. Malam ini sekali lagi pemirsa, spesial malam Jumat yang membacakan Gelombang Cinta langsung penulisnya sendiri. Yang terhormat Kiai Buya, disilakan. Oke, jadi nanti saya salam seminggu saya khususkan karena banyak teman-teman rindu mendengarkan suara Buya baca puisi. Jadi nanti setiap malam Rabu nanti insya Allah saya yang membaca sendiri langsung setiap malam Rabu ya. Nanti malam Jumat sama malam Senin nanti kita minta para pahlawan-pahlawan Sri Kandi gitu ya. Iya. Ya karena bagaimanapun apa namanya membaca puisi ini perlu penghayatan secara tersendiri ya sehingga bisa menjiwainya, dan karena ini sajak tentang perempuan, ketika yang baca perempuan itu lebih meresapinya gitu. Betul, betul Buya. Oke. Malam ini judulnya adalah Simpan Saja di Dalam Hatimu. Jangan sekali-kali engkau ceritakan, wahai kekasihku yang cantik jelita, luka-luka yang ada di hatimu kepada siapapun. Lebih baik engkau simpan saja di dalam hatimu. Karena bisa terjadi suatu ketika ceritamu menjadi bahan lelucon. Zaman sekarang banyak sekali orang berdendang berdasarkan irama penderitaan orang lain. Pertengkaranmu dengan teman akrabmu jangan sampai menghilangkan segala kebaikannya terhadap dirimu, sekecil apapun. Hati yang baik itu, wahai kekasihku yang cantik jelita, adalah hati yang merekam segala kebaikan orang lain, sekalipun dalam keadaan pertengkaran yang hebat. Rasa sakit di hatimu yang tumpang tindih seperti itu sudah barang tentu tidak akan dapat memanggil kemesraan untuk kembali, dan tidak mungkin hatimu merasakan kerinduan lagi. Akan tetapi andaikan selama hidupmu tidak pernah mengalami benturan keras seperti itu, mungkin hidupmu selamanya akan terus tertipu. Memang sangat menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran hidup yang sangat penting untuk masa depanmu. Orang yang tidak bermaksud ingin hidup bersamamu tidak mungkin akan dapat memberikan perhatian yang sebenarnya kepadamu. Hanya buang-buang waktu, mengisi kekosongan yang terluang. Oleh karena itu, tidak usah bersahabat akrab dengan orang yang berdusta, dengan orang yang pendusta. Mereka itu seperti fata morgana. Dari jauh terlihat air berlimpah, setelah didekati ternyata tidak ada apa-apa. Engkau pernah mengatakan kepadaku, ingin rasanya aku pergi yang jauh tanpa ada bayangan yang mengikuti, tanpa belenggu yang menjerat langkahku, tanpa menyimpan ingatan apapun, tanpa ditemani oleh siapapun.
tanpa menyeret masa yang telah lalu, tanpa meniti saat ini, dan tanpa melihat masa depan. Itu artinya dari ucapanmu seperti itu aku mengerti engkau sedang sangat galau. Mudah-mudahan tidak sampai frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Memang merindukan seseorang yang engkau yakini tidak mungkin tercapai sungguh sangat melelahkan, bahkan bisa sampai mencekam. Semoga Tuhan memberikan kesabaran dalam hatimu. Tetapi di sisi yang lain, sejak engkau dikecewakan, terlihat engkau semakin tenang, tidak banyak bicara, semakin sering menyendiri, dan banyak merenung. Setelah itu engkau semakin cerdas, semakin tenang dan bijaksana, karena engkau telah mendapat pelajaran hidup yang sesungguhnya. Dari itu, engkau mendapat pelajaran dari kehidupan ini, bahwa dalam hubungan persahabatan, awalnya terlihat cita rasa yang indah, akan tetapi di penghujungnya terlihat perangai yang tidak elok dan budi yang buruk. Dulu aku melihat engkau punya kepintaran, dapat melerai teman-teman yang mendapat kesusahan. Tetapi sekarang engkau nampak tidak mampu mendamaikan hatimu sendiri. Itu semua tentu berpulang kepada dirimu sendiri, karena engkau mencintainya dengan kejujuran hatimu, sehingga engkau menjadi terkeping-keping, sehingga engkau menjadi berkeping-keping, karena engkau memberikan perhatian sepenuhnya, sehingga hatimu tercabik-cabik. Karena engkau berikan kesetiaanmu dengan tulus ikhlas, sehingga engkau berdarah-darah. Dan karena engkau persembahkan seluruh hatimu tanpa ragu-ragu, sehingga engkau sekarang jadi terkapar. Aku sendiri pernah dikecewakan, wahai kekasihku yang cantik jelita, oleh orang yang setelah aku berikan kepercayaanku sepenuhnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, aku hanya tertawa sendiri, mentertawakan kedunguan otakku sendiri, mentertawakan keterlambatan diriku sendiri untuk mengerti bahwa orang yang telah mengkhianatiku itu sebenarnya adalah orang yang sangat tidak layak sekali untuk aku hadiahi air mataku. Aku minta waktu, ingin bertemu denganmu satu malam saja, sekedar hanya untuk menyampaikan isi hatiku kepadamu. Engkau semakin cantik ketika sedang menangis. Setelah itu, izinkanlah aku pergi, hanya itu saja. Oleh karena itu, wahai kekasihku yang cantik jelita, ke depan engkau harus memilih pergaulan. Carilah sahabat-sahabat yang cerdas, bijaksana, dan berpikir positif. Karena otak itu bisa terpengaruh dan bisa mempengaruhi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Barangkali dengan cara seperti itu engkau dapat melegakan dadamu, menjernihkan pikiranmu, dan dapat bernapas lega lagi. Kemudian sejak sekarang perlu menghemat kata.
Sebelum berkata apapun, pikirkanlah dahulu dengan cermat, supaya nanti engkau tidak menyesali apapun yang telah engkau katakan. Berpikir sebelum berkata adalah kecerdasan, sedangkan memikirkan apa yang telah dikatakan adalah penyesalan. Berpikirlah sejak sekarang secara rasional, karena itu akan membuat hatimu nyaman. Karena ketika emosi tidak dapat dikendalikan, kita akan melupakan kehormatan diri kita sendiri. Ya sudah, sekarang yang penting engkau jangan sekali-kali menyalakan angin berhembus terlalu kencang. Apabila memang sahabat-sahabatmu itu terdiri dari dedaunan, biarkan saja berguguran, nanti juga terus-menerus akan menyusul daun-daun yang lain. Jangan-jangan engkau sekarang sering berangan-angan merindukan alam yang bersih dari segala kesedihan dan penderitaan. Alam yang berjarak sangat jauh dari kenyataan, yang ada hanya kesenangan dan kegembiraan. Tetapi wahai kekasihku yang cantik jelita, apakah ada alam seperti itu di zaman seperti ini? Cobalah berpikir secara rasional. Nanti juga engkau pasti akan menjumpai seorang kekasih yang mengerti apa yang menjadi kesenanganmu dan bersedia dengan sukarela untuk melakukannya demi untuk membahagiakan dirimu. Nanti bakal ada seorang yang memberikan cintanya kepadamu sekalipun engkau tidak pernah memberi apa-apa. Seperti apa yang telah terjadi, seorang sahabat akrabmu telah memberikan rasa sakit di hatimu setelah engkau berikan kepadanya segala yang engkau miliki. Hari kemarin mungkin telah menyakitkan dirimu. Hari kemarin mungkin telah menyakitkan dirimu. Tetapi apa dosa hari ini yang tidak tahu menahu dipaksa harus menonton air matamu yang berderai itu? Sakit hatimu yang dalam itu, wahai kekasihku yang cantik jelita, akibat dari keteledoran hatimu sendiri, memperkenankan seseorang untuk masuk ke lorong-lorong hatimu yang paling dalam. Mungkin yang menyebabkan matamu masih sering tergenang karena sahabat akrabmu telah pergi, tapi kenangannya masih tertinggal dalam hatimu. Untuk itu, pulihkan lagi kepercayaan dirimu. Bila ada orang yang mencoba mempengaruhi dirimu bahwa engkau tidak akan mampu, jawablah, akan kucoba. Ketika ada orang yang ingin mensugesti dirimu bahwa engkau tidak tahu apa-apa, katakanlah, aku akan belajar lagi. Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa cita-citamu itu mustahil terjadi, katakan, kalah atau menang akan kucoba dulu. Nanti setelah pikiranmu tenang, hatimu damai, dan emosimu terkendali lagi, aku akan menyampaikan kata yang pendek, aku mencintaimu. Apabila engkau diam saja, tidak menjawab, aku akan segera datang mengetuk pintu rumahmu, menemui orang tuamu, dan langsung melamarmu. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa.